kita melihat ada seseorang yang dipanggil Habib Rizik Syihab. Bagaimana Allah tunjukkan kepada kita semua, kedatangannya disambut oleh banyak orang, dijaga oleh banyak orang, disambut, dijaga. Belum ada seorang presiden, pejabat, menteri atau siapapun yang mendapatkan sambutan dan penjagaan yang luar biasa seperti beliau. Beliau bukan presiden, bukan menteri, bukan pejabat, tidak punya partai, tapi semua lapisan masyarakat kaum muslimin datang untuk hadir menyambut dan menjaganya. Man hafizallah hafizahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Semoga Allah menjaga kita semua, dari arah atas dan bawah kita, dari samping kanan dan kiri kita, dari arah depan dan arah belakang kita. Maka jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Syekh Ali Al-Qarni juga menceritakan, di Mesir ada seorang penguasa zalim yang bernama Ibnu Tulun. Dia telah membunuh sekitar 18.000 kaum muslimin. Semua lawan politiknya dibunuh, lawan politiknya dipenjara, yang mengkritik dia dipenjara, dicari-cari kesalahannya oleh Ibnu Tulun. Maka karena dia telah banyak menumpahkan darah kaum muslimin, datanglah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Az-Zahid. Maka Abul Hasan mengingatkan Ibnu Tulun, ittaqillaha fi dima'il muslimin. Takutlah kau kepada Allah ketika menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa. Maka Ibnu Tulun marah. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Abul Hasan Az-Zahid. Kemudian dia menyiapkan seekor singa yang dia buat lapar 3 hari 3 malam, tidak diberikan makan 3 hari 3 malam. Kemudian dia menyiapkan kandang yang besar dari besi di tengah-tengah lapangan. Kemudian dia kumpulkan orang-orang untuk melihat hukuman kepada Abul Hasan Az-Zahid. Kata Ibnu Tulun, siapa yang berani menantang saya, siapa yang berani mengkritik saya, begini akibatnya, seperti Abul Hasan Az-Zahid. Maka Abul Hasan dimasukkan ke dalam kandang yang besar. Maka kemudian Abul Hasan Az-Zahid, dia sholat duha, dia sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya dia berdoa, ya dzal izzati allati la tudha wa rukni alladhi la yura, ya man la yuhzamu junduh wa la yughlabu awliya'u, anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya dzal izzati allati la tudha, wahai yang punya kekuatan tidak mungkin dikalahkan, wa rukni alladhi la yura, yang punya kerajaan tidak mungkin diruntuhkan, ya man la yuhzamu junduh, wahai yang bala tentaranya tidak mungkin dikalahkan, wa la yughlabu awliya'u, yang para pembelanya tidak mungkin ditaklukkan, anta hasbi, engkaulah penolongku. Wa man kunta hasbahu faqad kafaita, siapa yang menjadikan engkau penolong, cukuplah engkau penolong dan tidak akan terkalahkan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolongku dan dia sebaik-baik pelindung. Dia sholat 2 rakaat. Maka singa yang telah lapar 3 hari 3 malam dimasukkan ke dalam kandang. Singa itu kemudian mendekati Abul Hasan Az-Zahid. Dia menjilati luka-luka yang ada di tangan Abul Hasan Az-Zahid. Kenapa? Selama di penjara dia digebuki, sehingga ada beberapa luka yang ia alami. Singa itu menjilat luka-luka tersebut dengan air liurnya yang menempel pada tangan, pada pipi, dan pada tempat luka-lukanya. Tapi Abul Hasan Az-Zahid tetap diam melaksanakan sholatnya. Lalu apa yang terjadi pada singa itu? Singa itu kemudian duduk dan melihat Abul Hasan Az-Zahid menyelesaikan sholatnya. Sampai kemudian orang-orang pun berteriak, lepaskan Abul Hasan Az-Zahid. Kalau tidak, kami akan turunkan kau dari kekuasaanmu, Ibnu Tulun. Maka karena ketakutan, Ibnu Tulun akhirnya melepaskan Abul Hasan Az-Zahid. Dan singa itu tetap duduk di tempatnya. Siapa yang menjaga Abul Hasan Az-Zahid? Dialah Allah, sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka ketika Abul Hasan Az-Zahid berkumpul kembali dengan para muridnya, dia ditanya oleh muridnya, ya Abul Hasan, fima kunta tufakir yauma qudima ilaikal asad. Wahai Abul Hasan, apa yang kau pikirkan ketika singa itu dilepaskan menuju dirimu? Apa jawab Abul Hasan Az-Zahid? Wallahi lastu akhafu fima kuntum takhafun. Demi Allah, saya tidak takut seperti apa yang kalian takutkan. Wala ufakiru fima kuntum tufakirun, dan aku tidak berpikir seperti apa yang kalian pikirkan. Walakin as'alu fi nafsi, tapi ketika itu aku bertanya dalam diriku sendiri, alu amul asad najisun am tahir, li'alla
ala yanqudha wudu'i wa ana muttasilun billah. Ketika itu aku hanya bertanya, apakah air liur singa najis atau tidak? Karena ketika itu aku sedang sholat. Aku khawatir wuduku batal karena air liurnya, karena aku sedang bermunajat kepada Allah. Man hafizahullah, hafizahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan